Pede. Wajah masih lebam dan bengkak pasca operasi, Sarwenda ajak keluarga jalan-jalan. Baru-baru ini, Sarwenda menjalani operasi plastik pada beberapa bagian wajahnya di sebuah rumah sakit di Korea Selatan. Meski kondisi wajahnya masih lebam dan bengkak, lantaran belum pulih pasca operasi plastik, namun Sarwenda terlihat sudah jalan-jalan ke tempat umum bersama anak dan keluarganya. Hai, ini udah hari keempat dan tenang aja kita masih bisa jalan-jalan dan ini kita lagi mau jalan-jalan katanya ke perpustakaan terbesar. Nanti makan apa? Lobak. Lobak. Bunda juga makan lobak. Let's go. Ya. Nih, Tuan. Sarwenda mengungkapkan alasan dia percaya diri jalan-jalan ke tempat umum, meskipun kondisi wajahnya pasca operasi belum pulih, lantaran masih terlihat lebam dan bengkak. Hai, ini hari ketiga dan aku lagi pergi makan. Jadi masih oke. Perasaannya juga udah mulai terbiasa dan bengkak-bengkak kayak di mata juga udah mulai makin jernih malahan. Sejak pisah rumah dan digugat cerai Ruben Onsu, Sarwenda telah menjalani 2 kali operasi pada wajahnya. Sarwenda sepertinya menolak tua, sehingga dia mempermak wajahnya. Dan mungkin saja, hal itu juga jadi bagian persiapan Sarwenda untuk tebar pesona jika dirinya resmi dicerai oleh Ruben. Kalau kalian lihat di bawah mata aku sekarang jadi lebih fresh kan, karena aku ngambil lemak yang ada di badan aku dipindahin ke wajah aku tuh. Di bagian sini juga mata aku kan juga banyak kerutan yang kayak garis-garis gitu di lipatannya, sekalian dikoreksi sama dokternya gitu. Kagetnya Ustaz Solmed dan April Jasmine lihat putranya melafalkan hadis dan Al-Quran di panggung. Menghadiri acara perpisahan di sekolah putra sulungnya, Sultan Muhammad Husairi, Ustaz Solmed dan istri April Jasmine tak hanya bangga tapi juga terkejut ketika menyaksikan Sultan tampil di atas panggung. Sultan yang tampil di acara perpisahan sekolah kakak kelasnya kebagian melafalkan beberapa hadis dan ayat Al-Quranul Karim di atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu alladzina ada 5 kali keluar gitu, jadi baca hadisnya berapa kali, terus ayat Qurannya berapa kali gitu. Kita tuh berdua rasanya udah mau nangis gitu. Aduh, ini kayak hadiah lah dari Allah, luar biasa banget, Masya Allah. Penampilan Sultan melafalkan beberapa hadis dan ayat Al-Quranul Karim di luar dugaan Ustaz Solmed dan April Jasmine. Karena kepada orang tuanya, Sultan hanya bilang dapat tugas membaca doa dan surat Al-Fatihah di atas panggung acara perpisahan sekolah. Selain itu, di rumah, bocah yang naik ke kelas 4 SD itu tidak pernah terlihat berlatih menghafal hadis dan ayat Al-Quran untuk persiapan naik panggung. Aku agak surprise karena ini beberapa ayat Quran, udah gitu hadis juga yang kayaknya aduh aku aja nih nggak hafal nih, gimana nih anak ini gitu ya. Tapi taunya juga udah H-1 dan udah malam juga, anaknya udah mau tidur. Di rumah tidak pernah latihan, tidak pernah dia ngulang-ngulang gitu, enggak juga. Jadi kalau di sekolah latihan, terus gurunya nggak mau kasih tahu depannya. Biasanya kan kita kalau ayat Quran depannya ini, belakangnya hafal. Gurunya kata dia, Tunangan, Torik Halilintar dan Alia Mas Said semakin dekat ke pelaminan.
Torik Halilintar dan Alia Mas Said membuktikan bahwa cinta mereka tak goyah digoyang nyinyiran netizen. Ya, minggu pagi kemarin, Torik dan Alia menggelar acara tunangan yang dihadiri orang tua dan keluarga masing-masing di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Kedatangan Torik bersama orang tua dan keluarganya disambut hangat oleh Alia beserta ibu juga keluarganya, menunjukkan keseriusan Torik membawa Alia menuju ke pernikahan. Maukah kau menikah denganku? Mungkin Om Aji adalah cinta pertama bagi Alia, tapi Torik pengen jadi cinta terakhir buat Alia. Kalau mau start suatu hubungan tuh mikirnya harus ke jenjang pernikahan. Jadi semakin dimatangkan, memang banyak yang dilalui dan banyak visi yang mau dikejar bersama keluarga kecil yang baru. Permintaan Torik untuk meminang dirinya membuat Alia tak bisa membendung air matanya. Putri sulung almarhum Aji Mas Said dan Reza Artamevia ini merasa tersanjung dan bangga mendapatkan kekasih yang serius menjalani hubungan asmara bersamanya. Padahal jalinan cinta mereka baru berjalan 9 bulan dan berkali-kali jadi sorotan yang tak mengenakan. Ridho Allah dan restu orang tua saya, ibu, dedi, mami, Om Uji. Beserta seluruh keluarga yang ada di sini, insya Allah saya menerima lamaran dari Bapak keluarga. Sebenarnya tuh sedihnya karena kan ya terharu aja gitu, ada foto papaku kan di samping. Jadi tuh aku tuh duduk di antara foto papaku dan aku dan ibu gitu. Apa sih? Terus habis itu ya pas nengok tuh ada foto papaku aja sih, jadi terharu. Beberapa jam setelah bertunangan, Torik dan Alia menyambangi sebuah mal di kawasan Senayan, Jakarta. Mereka terlihat romantis. Sambil jalan bergandengan tangan, Torik dan Alia menebar kebahagiaan. Disaksikan Ibunda Alia, Reza Artamevia, dan beberapa orang keluarganya. Tinggal selangkah lagi, Torik dan Alia melangkah menjadi pasangan suami istri. Mereka pun berharap rencana pernikahan yang dipersiapkan jauh-jauh hari dapat berjalan lancar. Awal aku pertama kali akhirnya dekat sama dia gitu ya, 2 minggu setelah aku dekat gitu, aku langsung kayak, kalau aku mau hubungan ini ujungnya itu di pernikahan, bukan pacar-pacaran yang gak jelas nggak tahu mau kemana gitu. Perkawinan dikabarkan goyah, Ola Verhoeven tak ambil pusing. Pasca rumah tangganya diisukan retak, Paula Verhoeven akhirnya muncul ke publik untuk menjadi pembicara dalam sebuah acara fashion show di kawasan Senayan, Jakarta Selatan kemarin. Disinggung seputar kisah rumah tangganya bersama Baim Wong, wanita keturunan Belanda Tionghoa itu hanya melemparkan senyuman dan enggan berkomentar. Ya, ibu 2 anak itu sepertinya ogah menanggapi isu rumah tangganya dan pilih fokus bekerja, sekaligus berbisnis, terutama terkait dengan dunia fashion show. Kita kasih kesempatan buat yang muda-muda juga kan. Kalau kita kan udah alhamdulillah udah kenyang, jadi kita sekarang senior ya. udah lumayan alhamdulillah banyak pengalaman, jadi kita kasih kesempatan yang muda-muda untuk berkarya lagi, dan kita yang kasih wadahnya, kita support mereka semua. Jalan alhamdulillah, cuman banyak kesibukan teman-teman. Hal yang sama juga dilakukan Baim Wong saat dijumpai beberapa waktu sebelumnya, di mana Baim sedikit ketus dan ogah-ogahan ketika ditanya seputar biduk rumah tangganya bersama Paula. Ya, Baim sepertinya tak lagi mau membahas wanita yang menemaninya selama kurang lebih 6 tahun tersebut. Tapi hubungan sama Paula baik-baik aja bagaimana? Insya Allah, doain aja. Kalau misalkan mau tanya itu, tanya dia lah. Nggak ngerti juga saya jawabnya. Waduh,
Kalau untuk merekanya kan itu urusan mereka ya Mbak, gitu kan. Kan ada orang yang mau memutuskan foto keluarga, ada yang mau gak dulu gitu, tanya mereka aja. Pokoknya didoain terus, yang terbaik. Terus juga yang terbaik untuk hijabnya, mudah-mudahan dimudahkan untuk istiqomah gitu. Alhamdulillah. Isu berhembus kencang, lantaran Paula dan Baim jarang tampil bersama, entah dalam konten maupun acara. Bahkan sejak saat itu, Paula juga terlihat kian agamis, sering ikut kajian, bahkan berani untuk pergi umroh sendiri tanpa Baim. Ya, memang tiada tempat terbaik untuk curhat selain di rumah Tuhan. Ninggalin itu juga pertimbangannya lama banget gitu. Ya kan kita ke rumah Allah kan doain buat anak-anak juga pas oh ya benar juga. Tapi aku memantapkan diri untuk ninggalin anak. Akhirnya ya udah, akhirnya jalan aja gitu. Apalagi, Paula juga absen dalam acara penting seperti ulang tahun ayah Baim. Nggak tahu ya, saya kalau misalnya gitu berhijrah atau enggak, saya aja nggak pernah mau dibilang hijrah. Jadi buat saya terlalu berat kata-kata itu. Lebih baik mencoba lebih baik aja tiap hari. Kalau misalnya Lama tak tampil bersama, Pasha dan Oki Agustina kompak hadiri wisuda anak. Sejak bercerai 2009 silam, Oki Agustina dan Pasha Ungu masih menjalani hubungan baik sampai sekarang. Keduanya tampil kompak dalam wisuda anak ketiga, Nasya Anaya, yang sudah resmi lulus SMP. Iya, jadi kemarin Nasya baru aja wisuda lulus SMP, mau masuk ke SMA, dan memang permintaan dia adalah ayah datang ya, mama datang ya. Nasya tuh selalu jauh-jauh hari, selalu minta sama ayahnya, ayah Nasya aku mau sudah tanggal sekian, tolong dikosongin ya, tolong ada waktunya gitu. Karena ini kan memang momen yang spesial, anak-anak lulus sekolah lulus wisuda kayak gitu, ya dia nyempetin sih. Seneng lah, seneng Cak? Seneng lah. Nasya pun tampak sumringah lantaran keinginannya terkabul, bisa foto bertiga bareng kedua orang tua kandungnya. Nasya pun sempat bawakan bunga untuk kedua orang tuanya tersebut. Peluk dong ayahnya. Ayah datang ya, mama datang ya. Dan satu permintaan dia adalah foto bertiga. Foto bertiga, karena memang dari kecil kan Nasya kan memang udah nggak, dia lahir aku udah nggak sama ayahnya, dan setelah itu juga memang kita jarang banget ketemu. Ya seneng ya pastinya, soalnya nggak pernah ya foto bertiga ya. Paling ada waktu bayi dulu. Iya, meski sudah tak lagi berstatus sebagai suami istri, Oki dan Pasha tetap berupaya menjadi orang tua yang baik dengan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, seperti menghadiri momen penting sang buah hati. Yang pasti sebenarnya banyak orang yang komen kan, kok bisa sih itu prosesnya agak panjang ya, karena aku harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan keadaan. Ya alhamdulillah sih, maksudnya sekarang sudah bisa. Karena juga aku lihat anak-anak udah pada gede-gede gitu, permintaan anak-anak juga please deh nggak usah ribut-ribut gitu kan. Sementara itu, menginjak usia Nasya yang sudah remaja dan mulai menyukai lawan jenis, baik Oki maupun Pasha lebih protektif untuk urusan pergaulan. Meskipun demikian, Oki dan Pasha tidak melarang anaknya berpacaran, asalkan mengenalnya. Aduh, rasanya tuh punya anak gadis sedang dikduk ya. Kenapa? Karena memang harus ekstra hati-hati ngejaganya. Ya yang pasti lebih proteksi gitu, karena apalagi pergaulan sekarang kan agak-agak gimana gitu. Udah boleh pacaran kan? No. Kalau aku SMA masa nggak pacaran? Kalau aku pribadi nggak pernah ngelarang anak-anak mau dekat sama lawan jenis, silakan. Yang penting orang tua harus tahu.